Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri atau para alumni atau siapapun, baik yang berada di lokasi Pondok Pesantren Al-Azhari ataupun di tempat-tempat yang lain, mulai sore hari ini insya Allah kita akan mengadakan pengajian yang di pesantren disebut dengan istilah pasaran. Pasaran ini biasanya pengajian kilat yang lebih menekankan kepada membaca kitab. Mungkin tidak terlalu banyak penjelasan kecuali pada tempat-tempat tertentu saja. Pengajian ini sebagaimana kita maklumi diadakan karena Indonesia, khususnya umumnya dunia, sedang dicoba oleh sebuah wabah yang tidak disangka-sangka, yang membuat kita semuanya menjadi sangat terbatas untuk melakukan kegiatan apapun, termasuk kegiatan pengajian, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Pribadi di sini mungkin juga dilakukan oleh yang lain, berusaha atau mencoba supaya pengajian tetap ada. Justru salah satu hikmahnya dengan adanya pandemi ini, kita harus berupaya mencoba melakukan terobosan-terobosan di mana pengajian tidak lagi hanya bisa dilakukan langsung secara tatap muka, meskipun sebenarnya cara begini juga adalah tatap muka juga, hanya tatap muka yang menggunakan tele atau istilah menggunakan fasilitas teknologi sehingga tidak secara langsung. Tapi mudah-mudahan apapun, baik tatap muka langsung ataupun tatap muka tidak langsung, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat sebagaimana manfaat langsung. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Utu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walatakun khumisan." Jadilah kamu seorang alim, au muta'alliman atau santri atau yang belajar terus menerus, au mustami'an atau sekedar mendengarkan, au muhibban atau orang yang mencintai ilmu, wala takun khumisan, tapi jangan sekali-kali menjadi orang yang kelima. Artinya apa? Nabi mengharapkan siapapun kita, santri atau siapapun, itu menjadi orang alim. Alim itu orang yang berilmu, yang mampu menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan ilmunya. Kalau santri disebut dengan keilmuan santri, dan yang lain tentu bidang-bidang ilmu yang lain. Kalau tidak menjadi alim atau muta'aliman, ya, menjadi santri. Muta'alim itu diambil dari kata ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman. Ta'allama itu menurut istilah tasrif itu diambil dari bab
tapa'ala yatafa'alu, yang wabina'uhu adeganana adalah litaklif. Litaklif itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus. Jadi salah satu ciri santri itu adalah belajar yang terus menerus, dari A sampai Z, dari alif sampai ya gitu. Nah, itu baru disebut muta'alim. Mungkin ini dilakukan secara tatap muka yang barusan menjadi pembahasan kita. Diharapkan juga dengan tetap cara seperti ini mudah-mudahan dianggap juga menjadi tatap muka juga. Dengan tatap muka ini maka jelas antara murid dan guru, siapa guru siapa murid, dan kemudian menjadi jelas juga sanad keilmuannya untuk zaman sekarang gitu. Kemudian al-mustami'an, kalau tidak menjadi muta'alim, santri yang terus menerus belajar, mustami itu orang yang dengan penuh kesungguhan mendengarkan. Kalau mendengarkan bisa melalui televisi, melalui YouTube, atau melalui media apapun begitu. Nah, statusnya ini lebih rendah dari muta'alim. Mustami ini biasanya ya tidak terus menerus, tidak membahas kitab, apalagi menyelesaikan satu kitab dari A sampai Z gitu. Karena temanya berubah-ubah, orangnya berubah-ubah. Tapi ini masih lebih baik. Nah, kalau belum bisa itu, al-muhibban, mencintai itu, belum sempat mendengar itu, ini mengikuti ini, itu, ini minimal mencintai ilmu. Dan memang asal dari pembelajaran, ngaji dan seterusnya ini adalah rasa cinta. Nah, Nabi mewanti-wanti wala takun sumisan. Awas jangan menjadi orang yang kelima. Itu orang kelima itu orang yang sama sekali tidak punya rasa cinta terhadap ilmu, apalagi mendengarkan, apalagi menjadi santri, apalagi menjadi orang alim gitu. Yang kelima ini diancam dengan patah, maka akan menjadi rusak orang seperti itu. Nah, maksud saya dengan pengajian ini mudah-mudahan bisa sampai kepada tingkat muta'alim. Kalau setiap yang mengikutinya ini terus menerus ikut begitu. Tapi kalau tidak ikut, sekarang ikut, nanti tidak ikut lagi, tidak, itu mungkin bisa termasuk mustami. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kita dengan seperti ini tidak menghilangkan kebarokahan, kemanfaatan baik untuk diri pribadi kita, keluarga, masyarakat, dan orang banyak. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Humul Tughyan, yaitu sarah dari kitab Sumul Iman karangan Syekh Nawawi, sarahnya, sementara matanya karangan Syekh Nuruddin Al-Malibari. Sebelumnya kita membaca Fatihah untuk mu'alif baik Syekh Nawawi maupun Syekh Al-Malibari. Al-Hadiniyah wa bikulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya di sini akan membaca kitab tentu dengan logat yang campur saja. Kalau biasanya sih pakai bahasa Jawa, biasa bahasa Jawa. Jadi mungkin campur bahasa Sunda, mungkin campur bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun, ngawiti ngaji ingsun ing ikilah kitab Humul Tughyan. Ale ngalap berkah kalawan nyebat asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang mampari nikmat gede kalawan gede-gede nikmat ing dalam dunia lan akhirat. Tur sifatnya Allah Ar-Rahimi kang mampari nikmat cilik kalawan bagus-bagus nikmat
kelik di dalam akhirat pokok. Jadi sebelum memulai kita semestinya membaca bismillah. Jadi takdirnya abtadiu, saya mulai, mudah-mudahan ada keberkahan. Dan Allah yang memiliki sifat Rahman, Las, Ar-Rahim, Maha Asih. Kalau menurut bahasa Indonesia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan seizin Allah dan mudah-mudahan mendapat berkah dan ridhonya, kita mulai belajar kitab ini. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papat iku lillahi tetap kedua Allah alladzi tasofa bil kamalat, alladzi tasofa kang wis kapersipatan sapa Gusti Allah bil kamalati kalawan pirang-pirang kasampurnaan. Diawali dengan pujian kepada Allah, yang Allah itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wassalatu lan utawi rahmat Allah, wassalamu lan utawi keselamatan. Ada yang menafsirkan kehormatan. Iku ala sayyidina ing atase Gusti ingsun sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ayyada kang wis den kuataken sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mujizati kalawan mujizat. Jadi salawat dan salam muga tetap tercurah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang beliau itu diperkuat dengan mujizat-mujizat, dan yang mujizat yang paling besar adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini ya mujizat ya ajaran gitu. Nabi yang lain juga punya mujizat tapi bukan ajaran. Seperti Nabi Musa, mujizatnya adalah tongkat menjadi ular, ajarannya kitab Allah. Nabi Isa mujizatnya bisa menyembuhkan penyakit, seperti penyakit-penyakit yang mungkin sekarang berkembang, wabah gitu ya. Kalau dulu ada lepra, corong, itu mujizatnya, bahkan sampai bisa menghidupkan orang yang meninggal. Tapi ajarannya adalah Injil. Demikian pula Nabi Daud. Nabi Daud mujizatnya bisa melemahkan besi, suaranya yang bagus, tapi ajarannya adalah kitab Zabur. Sementara Kangjeng Nabi Muhammad SAW mujizatnya adalah Al-Quran, dan ajarannya juga adalah Al-Quran. Itu maka Al-Quran ini termasuk mujizat paling besar. Sehingga bukan sekedar orang yang pada saat zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW saja yang bisa mengambil manfaat, faidah, maslahat, tetapi orang yang datang belakangan, ya jalma-jalma nu datang ayeuna seperti orang-orang bisa merasakan faidah, bukan faidah ya, keuntungan Al-Quran lah gitu. Sementara mujizat yang lain hanya bisa dirasakan oleh umat-umat pada zamannya, seperti Isra Miraj mungkin hanya dirasakan oleh Nabi. Nabi pernah keluar air dari tangan, mungkin hanya bisa dirasakan oleh umat Islam pada saat itu. Tapi kalau Al-Quran bisa dirasakan sampai sekarang, bahkan terpelihara sampai akhir zaman dengan ayatnya
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu merupakan ciri ya. Ciri kerasulan. Wala alilan mungga tetap nyata keluarga Kanjeng Nabi wasobihi lan sahabat Kanjeng Nabi alladzina fa'alu kang wis midama sapa ladina alhasanati ing piro-piro kabagusan wajtanibu lan ngadohe sapa ladina al munkarati ing piro-piro perkara munkar. Jadi salawat salam tolong juga semoga disampaikan juga kepada keluarganya, sahabatnya gitu. Keluarga juga menurut istilah balapor disebut badek tauriyah. Badek tauriyah itu ada yang makna qorib, ada yang makna baik. Mana qorib itu ya keluarga Bani Hashim. Kalau mana baik ya kita sebagai umat dan pengikutnya gitu. Jadi salawat salam yang kita baca itu juga mudah-mudahan sampai kepada umatnya sampai di akhir zaman. Termasuk kita, amin ya robbal alamin. Nah, mereka itu adalah mereka yang selalu berbuat kebaikan dan selalu menjauhi perkara yang munkar. Kalau ingin diaku keluarga dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syaratnya melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang munkar gitu. Amma ba'du anapun sawise masa bismillah alhamdulillah salawat dan salam payakulu maka wis ngucap sapa al murtaji wong kang banget ngarep-ngarep min rabbihi saking pangerane murtaji afazalati ing pangampura pira-pira kaluputan kesalahan wa qada al hajati lan terpenuhi pira-pira kebutuhan. Muhammadun nyatana Syekh Muhammad Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi yang terkenal mah Syekh Nawawi. Ayah Syekh Nawawi, ayah Imam Nawawi. Imam Nawawi yang kalus. Syekh Nawawi mah nyaeta orang Indonesia asalna di Jawa, tepatnya di Banten. Anu jadi guru di Masjid Haram, anu wafat di Mekah, tur makamna aya di Malang. Di Malang. Jadi siapapun yang sempat berziarah ke Mekah, baik haji ataupun umroh, itu mudah-mudahan situasi ini menjadi normal dan kita juga bisa melaksanakan lagi ziarah ke Mekah dan Madinah. Dan bagi mereka yang belum, apalagi ya, mudah-mudahan bisa ada nasib untuk umroh atau haji, bisa ziarah ke Syekh Nawawi Tanara yang makamnya di Ma'la. Ma'la itu di sana ada makam Siti Khadijah, dan pokoknya kemarin terakhir itu dimakamkan siapa? Bahmun atau Kiai Maimun Jibril. Bahmun itu makamnya di nomor 170. Kalau saya Nawawi lupa ya nomornya, pokoknya masih di bawah 50-an. Bin Umar, putra Umar, qaddola teman-teman wis dawah. Teman-teman gesila sudah lama tarot duduk pikri ngebulak-balik pikiran kaula sudah lama. Pikiran itu dibulak-balik bergejolak ila tahsihi madhumati Syekh Zainuddin maring
tashih atau koreksi nazom karangan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wahya utawi manzumatus Syekh nazom Syekh iku bidakhil kitabihi ing dalam kitab Syekh al-Mashhuri kang masyhur kang terkenal bisu bil imani kalawan subul iman. Jadi terkenal kitab subul iman al-mu'arrabati kang den arabakeun. Apa sebabnya diarabkeun? Naon sebab diarabkeun? Al-mukhtasarati kang den ringkas min subil imani saking subul iman al-Farisiyah kang bahasa Persia. Ya, nanti bahasa Persia. Persia itu sekitarnya Iran, Irak itu sekitar Turk. Kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Arab oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lil alamati karangan ulama kang banget alim As-Sayyid Nuruddin. Nah, ini bahasa Persianya. Sayyid Nuruddin Al-Iji bi kasri hamzah kalawan kasrah hamzah Iji. Nisbatan hal ini dinisbataken ila Iji maring kota atau negeri Iji baldatin sawiji negeri di Paris kalawan Persia lain Paris di lain Paris Prancisnya Paris Persia itu nyata wahyal utawi manzumah iku min bahril kamil saking bahar kamil. Bahar kamil disebut bahar kamil teh dina arud ku api karena memang sempurna wazan tapi lah itu memiliki 30 harakat. Wa azaulan utawi pira-pira juz bahar kamil iku mutafa'ilun lapad atau wazan mutafa'ilun situ marotin 6 pira-pira balena. Jadi wazanate mutafa'ilun 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 bahar kamil itu sempurna. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Wa ada dua abiyatan utawi jumlah piro-piro bait mandumah iku situn wa isruna 26 genap. Jadi bait nate 20 genap. Wal ghalibul utawi ghalib-ghalibe iku anasatun madhom iku mahbunah. Mahbunah itu istilah di dalam arudnya atau juga disebut dengan khoban. Khoban itu termasuk dengan zihab mufrad. Dimana khoban ini adalah menghilangkan huruf mat, huruf ketiga yang mati. Ya, pembahasan khusus itu nanti di arud. Summa nuli laman syaraha tatkala wis cembar apa sodri dada kaula aratu ngarapaken sapa kaula an atuba enta nulis sapa kaula alaiha ngatasé nadom syarhan sawiji sarah ing sawiji sarah nafian kang manfaat li kedua ingsun wali abana jinsi lan kedua piro-piro anak-anak jenis ingsun. Jadi saur Syekh Nawawi atau Syekh Nawawi mudah-mudahan dijemparkan dada bisa
mensyarahi kitab tadi teh Subul Iman karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari anu dicanak ti Subul Iman bahasa Persia karangan Nuruddin ya itu apanya karena Nuruddin Al-Iji Al-Malibari mah aya Al-Malibari itu apa itu Malibari Al-Malibari asing pangi itu mah Al-Malibari teh salah satu karangan teh Fathul Muin terus Irsadul Ibad itu ya kitab-kitab karangan aja. Dengan menulis begitu maka manfaatnya bisa sampai kepada generasi yang akan datang. Jadi memang diharapkan kepada santri atau siapapun mampu menulis, mampu menulis. Kalau dengan menulis ini bukan sekedar bisa diikuti atau dibaca oleh generasi pada saat itu, apalagi sampai hanya 10, 20, 30 orang, tapi bisa dibaca oleh banyak orang dan bahkan banyak generasi. Karena pribadi rasa jadi rada isin ku bapak abah sudah banyak tulisannya. Kita bapak abah itu kitab yang sering distakwa kitabna Qurratul Ain, Fawaidus Saniyah, Aqwaidul Awam, Asharus Sholah, Faridatul Masolih, terus Nadom Islam Taufik, Nadom Rohbiyah, ya semuanya sifatnya tukilan-tukilan itu biar memperjelas kitab-kitab bahasa Arab. Jadi begitu disarankan ya, jadi nulis ya kudu kanal-kanal gitu lah biasa lah yang bisa kahati kabaca ku generasi berikut. Wazitulah ngawuh sopo ingsun ala ing atase mandumah salah sata abyatin ing 3 bet. Jadi tambahan 3 bet fi awaliha ing dalam kawitane mandumah. Wazada lang sopo Abdul Mun'im baitan ing sayji bet fi akhirnya ing dalam akhire mandumah. Pasorot maka dadi apa jumlatul abiyati jumlah piro-piro bet iku salasina 30 maka jumlahnya jadi 30 ya 30 itu apanya apa namanya dibagi 5 we 30 dibagi 5 jadi seberapa? Hah? 30 bagi 5 jadi genap 5 bet lamun hayang ngapalkeun gitu Samaitu lan ngarane sapa ingsun hu ing kitab Qomiat Tubyane ing kitab Qomiat Tubyan perkara kang ngilangaken kezaliman artinya komik itu yang menghilangkan kezaliman alaman rumati sibil iman ingatase nadom subul iman. Jadi sarah komik utubyan karena kitab nadom subul iman wasalulan nuhun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al kalimah kang mulia an yanfa ing yenta paling manfaat sapa Gusti Allah bihi kalawan kitab bimannihi kalawan anugerah Allah wa karumihi lan barahan Gusti Allah annahu satun Gusti Allah alama ing atase perkara yasa kang ngeresakeun sapa Gusti Allah iku qadirun kawasa. Jadi Allah mah kawasa wae
memberikan manfaat atau tidak memberi manfaat. Nah, harapan penulis atau mu'alif dia, mudah-mudahan tulisan atau tukilan yang merupakan sarah dari kitab Subul Iman ini bermanfaat. Wabil ijabati lan kalawan nyubadanan iku jadirun, jadi benteng. Amin. Mugi Allah nyubadanan.